Hai semuanya, jumpa lagi di channel Di Sini Ada Film. Kali ini kita mau bahas film-film Korea dengan adegan icikirnya yang paling banyak nih guys. Dan warning banget, ada perhatian banget, film-film ini hanya ditujukan untuk kalian yang udah cukup umur. So bagi kalian yang belum cukup umur, please jangan nonton dulu ya. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk klik like, comment, subscribe supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari saya ya. Follow juga Instagram nonton.film.yuk karena di sini kalian akan mendapat banyak sekali informasi menarik mengenai dunia film. Ada info film terbaru, film terbaik, foto-foto artis cantik dan hal seru lainnya tentang dunia film. Film pertama ada BED tahun 2012. Ya, film ini dipenuhi dengan adegan icikir ya guys, dimana mengisahkan antara hubungan tiga orang yaitu B, E, dan D. Diceritakan B adalah seorang pria yang hidupnya dimulai di tempat tidur dan berakhir pula di tempat tidur. Sedangkan E adalah seorang wanita yang sudah menikah dan berselingkuh dengan B. Dan yang terakhir, D adalah seorang ibu tunggal yang dinikahi B setelah hubungannya dengan I putus nih guys. Ya, agak rumit ya, tapi bagi kalian yang suka dengan film cinta yang rumit dan penuh dengan icikiwir, maka bisa nonton film ini. Berikutnya ada film yang sempat menghebohkan Korea karena adegan icikiwirnya guys, yaitu The Housemaid tahun 2010. Film ini bercerita mengenai seorang pria kaya raya yang menyewa seorang asisten rumah tangga untuk merawat istrinya yang sedang hamil. Namun kemudian malah mereka justru berselingkuh dan menampilkan adegan icikiwir yang lumayan banyak di film ini guys. Setelah keluarga mereka mengetahui kejadian ada perselingkuhan tersebut, terjadilah berbagai masalah. Ya, ini dia The Housemaid tahun 2010 dengan adegan icikiwirnya yang lumayan banyak. Berikutnya ada A Frozen Flower tahun 2008 yang dibintangi oleh bintang papan atas Korea yaitu Song Ji Hyo. Film ini bercerita mengenai cinta segitiga di mana sang raja dan pengawal sama-sama saling jatuh cinta nih guys, ya sesama pria. Hingga kemudian sang raja meminta pengawalnya untuk menghamili istrinya sendiri yang diperanin oleh Song Ji Hyo. Dan yang terjadi malah sang pengawal dan sang istri ini malah saling jatuh cinta guys. Film ini menghadirkan banyak adegan icikiwirnya guys, apalagi sempat mengagetkan Korea karena menghadirkan Song Ji Hyo yang benar-benar terbuka di film yang satu ini. Next ada The Scarlet Letter tahun 2004. Film ini bisa dikatakan salah satu film paling kontroversial dalam sejarah perfilman Korea guys. Selain karena adegan icikiwirnya yang lumayan banyak, film ini juga mengagetkan dunia karena salah satu artisnya melakukan bunuh diri nih guys setelah depresi akibat adegan icikiwir yang ia lakukan di film ini. Ya, karena mendapatkan kritikan keras begitu panasnya adegan icikiwir yang ia sajikan. Bagi kalian yang penasaran dan sudah cukup umur, silahkan kalian tonton The Scarlet Letter tahun 2004. Kemudian ada film Lies tahun 1999. Film ini juga nggak kalah kontroversial nih guys, karena film ini didasarkan pada sebuah novel dan pengarang novel tersebut dipenjara serta novelnya dilarang terbit nih guys. Film ini kemudian melalui beberapa pemotongan, jadi versi asli dari film ini tidak pernah ditayangkan. Meskipun begitu banyak sekali adegan icikiwir yang ditampilkan guys. Next ada Mobius tahun 2013. Film horor ini juga kontroversial guys karena sempat ada aktris yang tidak disebutkan namanya di mana dia mengklaim harus melakukan adegan yang tidak pernah dia setujui sebelumnya nih guys. Dengan mengambil tema film horor, film ini menampilkan hubungan keluarga yang tidak semestinya. Ini dia Mobius. Ingat, untuk kalian aja yang udah cukup umur. Next ada The Handmaiden tahun 2016 yang begitu terkenal nih guys karena dibintangi juga oleh aktris papan atas Kim Tae-ri.
Film ini bercerita mengenai Korea di tahun 1930-an saat masih dijajah oleh Jepang nih guys. Ada seorang pelayan wanita yang diperanin Kim Tae-ri, di mana dia menyusup dan menyamar nih guys untuk bisa membantu seorang penipu dengan merayu si bos wanitanya ini guys. Tapi yang terjadi justru si pelayan dan si bos wanita ini terdapat beberapa hubungan yang lumayan mengundang. Dan banyak juga adegan-adegan yang hanya untuk kalian yang udah cukup umur ya guys di film ini. Next, nggak kalah panas nih guys, ada The Concubine tahun 2012. Film ini dibintangi oleh Cho Yo Jong, di mana merupakan aktris Korea yang sering main film Lee Ki-wir nih guys. Mengambil setting di masa dinasti Joseon, diceritakan mengenai cinta segitiga yang terjadi serta permasalahan yang timbul nih guys. Tapi tenang aja, filmnya nggak cuman membosankan mengenai cinta segitiga guys. Dihiasi juga dengan adegan-adegan Lee Ki-wir yang hanya boleh ditonton untuk kalian yang udah cukup umur. Berikutnya ada The Treasure House tahun 2015. Film ini bercerita mengenai seorang raja yang suka menindas rakyatnya dan dia suka dengan bermain wanita nih guys. Dia selalu mengumpulkan wanita-wanita cantik yang ada di desanya untuk bisa ia nikmatin sendiri. Ya, dari cerita tersebut bisa kita tebak nih, isinya penuh dengan adegan Lee Ki-wir sang raja tersebut serta fantasi-fantasinya. Bagaimanakah nasib si raja tersebut dengan para wanitanya? Silahkan kalian nonton. Ini dia The Treasure House tahun 2015. Berikutnya ada Obsessed tahun 2014. Film ini bercerita mengenai seorang tentara yang jatuh cinta dengan istri dari bawahannya sendiri. Gayung pun bersambut nih guys, mereka pun saling jatuh cinta dan melakukan banyak adegan Lee Ki-wir. Ya, film ini berlatar mengenai perselingkuhan. So, ini dia Obsessed tahun 2014. Tentunya dibintangi oleh aktor dan aktris papan atas Korea. Oke, itu dia guys film-film Korea dengan adegan Lee Ki-wir-nya yang paling banyak. So thank you banget, pastikan kalian udah cukup umur ya untuk nonton film-film yang tadi kita bahas. Bye bye.